Wah, kita ketemu lagi hari ini. Ada yang udah mandi? Coba angkat tangannya, siapa? Ada yang udah berdoa belum pagi ini? Kakak yakin semuanya udah ya. Sekarang kita akan memulai ibadah kita. Tapi sebelum kita beribadah, kita saat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Terang matahari telah menyinari segala negeri dan gunung dan padang dan sawah dan ladang senang berseru. Syukur bagi Dia gembala setia yang jaga tetap anugerah buat hariku semua terang dan gelap. Adik-adik, sebelum kita beribadah, mari kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur untuk hari yang baru yang Tuhan berikan ke dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk kesehatan, sehingga saat ini kami sudah siap untuk beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Mampukanlah kami untuk beribadah dengan baik, biarlah adik-adik kami juga mengerti nantinya firman yang akan ditaburkan ya Bapak. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mazmur 25 ayat 8 sampai 13. Tuhan itu baik dan benar, sebab itu Ia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum, dan Ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Segala jalan Tuhan adalah kasih, setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatannya. Oleh karena namamu, ya Tuhan, ampunilah kesalahanku, sebab besar kesalahan itu. Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilih. Nah, orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan, dan anak cucunya akan mewarisi bumi. Kusiapkan hatiku untuk dengar firman-Mu saat ini.
berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan, saat ini kami akan membaca Alkitab dan mendengarkan firman-Mu. Bapa berkati kami supaya kami bisa duduk tenang, duduk manis mendengarkan firman-Mu dan melakukannya dalam kehidupan kami. Bapa berfirmanlah, karena kami anak-anak-Mu sudah sedia mendengar. Amin. Adik-adik, pembacaan Alkitab kita minggu hari ini terambil dari Matius 20 ayat 1 sampai ayat yang ke-16. Teman kita Raul akan membacakannya untuk kita semua. Matius 20 ayat 1 sampai 16. Perumpamaan tentang orang-orang upahan di kebun anggur. Adapun hal kerajaan sorga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi ia keluar pula dan dilihat ada lagi orang-orang lain menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku, dan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu." Dan mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang, ia keluar pula, dan pukul 5 petang, ia keluar lagi. Dan mendapati orang-orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, "Mengapa engkau menganggur saja di sini sepanjang hari?" Kata mereka kepadanya, "Karena tidak ada orang mengupahi kami." Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku." Ketika malam tuan itu pun berkata, mandornya, "Panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarkan upah mereka. Mulai dengan mereka yang masuk terakhir hingga mereka yang masuk terdahulu." Maka datang melakukan hal itu. Dari manakah baptisan Yohanes? Dari sorga atau dari manusia? Mereka memperbincangkannya di antara mereka dan berkata, "Jikalau kita katakan dari sorga, ia akan berkata kepada kita, 'Kalau begitu, mengapakah kamu tidak percaya kepadanya?' Tetapi jikalau kita katakan dari manusia, kita takut kepada orang banyak, sebab semua orang menganggap Yohanes ini nabi." Lalu mereka menjawab Yesus, "Kami tidak tahu." Dan Yesus pun berkata kepada mereka, "Jika demikian, aku juga tidak mengatakan kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu." Nah, adik-adik, perumpamaan tentang orang-orang upahan di kebun anggur ini diibaratkan adalah kita manusia yang diberikan berkat, diberikan anugerah, diberikan kasih sayang oleh Tuhan Yesus. Sementara Tuhan yang mempunyai kebun anggur itu adalah Tuhan Yesus yang memberikan berkat anugerahnya kepada kita. Nah, jadi kita sebagai orang-orang yang Tuhan Yesus kasihi, gak boleh bersungut-sungut, gak boleh ada iri hati. Karena apa? Karena Tuhan Yesus memberikan berkatnya, memberikan anugerahnya untuk kita semuanya. Kakak punya video, kita tonton sama-sama ya. Ayo, sebaiknya kita segera tinggalkan tempat ini.
Sebenarnya ada apa, Bu? Kenapa kita pulang? Tidak ada apa-apa, pulang saja. Tapi Bu, kita kan baru sebentar di sana. Iya Rasta, besok kita ke sana lagi. Sudahlah, yang penting sekarang kita pulang dulu ya. Ya Ibu, aku kan belum mau pulang Bu. Ya Tuhan, kabulkanlah permintaanku. Kalau saja aku bisa seperti dia, menjadi pemimpin yang sangat disegani dan berwibawa, pasti Ibu sangat bangga padaku. Ayo, sebaiknya kita segera tinggalkan tempat ini. Ayo, cepat. Kita masuk ke hutan. Jangan tabrak aku. Ayo. Seandainya saja aku bisa seperti dia, mempunyai kaki yang besar dan kuat, pasti aku akan hadapi pemburu itu. Ayo, sebaiknya segera kita tinggalkan tempat ini. Ayo cepat. Ayo. Ada apa ya? Tidak ada kamu sendirian di sini. Aku heran kenapa mereka lari semuanya. Ada apa sebenarnya? Apakah kamu tidak tahu bahwa sang pemburu sudah datang dengan senapan dan anjing-anjingnya? Tapi aku masih belum mengerti kakak tua. Sebenarnya apa yang dicari oleh para pemburu itu di sini? Sudahlah, sekarang aku tidak punya waktu untuk menjelaskan itu semua. Yang harus kamu lakukan sekarang adalah segera pergi dari sini, menyelamatkan diri. Ayo, cepat lari. Ayo.
Iya, berkat kaki kecilku inilah aku bisa lari dengan cepat. Terima kasih Tuhan, Engkau telah menyelamatkan aku dari bahaya. Nah adik-adik, udah lihat kan videonya? Nah, rusa yang awalnya dia bersungut-sungut karena memiliki kaki yang kecil, akhirnya dia bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan karena dengan kaki yang kecil ia bisa selamat dari para pemburu dan anjing-anjing pemburu. Kita juga ya adik-adik harus senantiasa bersyukur atas apa yang Tuhan berikan kepada kita. Gak boleh ada rasa iri hati. Misalnya iri hati karena teman kita di sekolah dia juara, terus bapak ibu guru di sekolah kasih hadiah, kita enggak, terus kita jadi iri. Gak boleh. Tuhan Yesus itu kasih roh kepintaran kepada kita semua sama. Cuma dia bisa juara karena dia rajin belajar. Adik-adik di rumah rajin belajar gak? Ayo, harus rajin belajar. Kalau rajin belajar, pasti juga bisa dapat juara. Nah, kalau ada juga di antara adik-adik yang sudah juara juga di kelas, di sekolah, dia dapat juara, gak boleh sombong. Gak boleh juga terus sombong, terus gak mau kawan, dia bodoh. Gak boleh. Kenapa? Tuhan Yesus kan berikan berkatnya, anugerahnya sama semuanya. Nah, jadi kita harus senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Tuhan sudah baik memberikan kita berkat, anugerah, dan hidup kita ini oleh karena kemurahan Tuhan. Jadi harus senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Tuhan sudah memberikan berkatnya, anugerahnya kepada kita, kasih sayangnya kepada kita melalui mama, melalui papa, kakak, opung, opa, atau siapa saja di sekitar kita. Jadi harus senantiasa mengucap syukur atas kebaikan Tuhan Yesus. Gak boleh iri, gak boleh bersungut-sungut. Nah, demikian firman Tuhan pada minggu hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur, kami berterima kasih untuk berkat penyertaan Tuhan hingga sampai saat ini. Bapa, sebentar tadi kami sudah mendengarkan cerita tentang firman Tuhan. Ajar kami Tuhan agar kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Ajar kami menjadi anak-anak yang selalu bersyukur, selalu berterima kasih untuk berkat kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami pribadi tiap pribadi. Bapa, kami mau berdoa untuk adik-adik di dalam masa sekolah mereka, di dalam masa studi mereka. Jauhkan rasa malas dari adik-adik, meskipun mereka hingga sampai saat ini masih harus bersekolah dari rumah. Berikan hati yang sukacita, berikan sikap yang rajin Tuhan, untuk mereka dapat terus berprestasi mengejar cita-cita mereka. Tuhan, kami mau berdoa untuk papa dan mama adik-adik, untuk keluarga adik-adik, limpahi mereka dengan kesehatan, berkati rezeki papa dan mama adik-adik, berkati papa dan mama adik-adik di dalam pekerjaan mereka. Tuhan, yang berikan hikmat hanya dari Tuhan saja. Bapa, kami mau berdoa untuk gereja kami GPIP Immanuel Medan. Berkati dalam pelayanan, berkati dalam pembangunan gereja, berkati Bapak Pendeta, Vikaris, Ibu dan Bapak Penatua Diaken, pengurus, pelayan komisi, seluruh orang-orang yang terlibat di dalamnya, serta jemaat-Mu Tuhan. Biarlah kami dapat terus memuji dan memuliakan nama Tuhan. Biarlah kami dapat bersukacita untuk terus melayani Tuhan. Bapa, kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami, Indonesia ini Tuhan. Berkati kami sebagai bangsa yang takut akan Tuhan. Ajar kami untuk menjadi bangsa yang selalu taat pada aturan, untuk selalu mengenakan masker kami, menjaga jarak kami, dan rajin mencuci tangan kami. Berkati para pemimpinnya, mulai dari Bapak Presiden dan juga Bapak Wakil Presiden hingga sampai pemimpin yang berada di daerah-daerah. Biarlah Tuhan yang berikan hikmat kebijaksanaan agar dapat memimpin kami dengan baik. Bapa, kami mau berdoa juga untuk para tim medis sebagai
tim yang berada di paling depan, berkati mereka, berikan mereka hati sukacita, berikan mereka kekuatan, kesabaran untuk dapat terus bekerja dengan baik, untuk dapat merawat kami, merawat pasien-pasien yang sedang sakit. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa syafaat kami yang kami panjatkan di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang mengajar kami berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam cobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan betapa banyaknya berkat yang Kau beri, teristimewa rahmat-Mu dan hidup abadi. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku, padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Yesus berkati persembahan kami, agar di atas-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Tuhan sayang padaku, berkat-Mu terima, berkat-Mu terima. Karena Tuhan sayang padaku, berkat-Mu terima. Apa yang tak pernah dilihat, tak pernah didengar, tak pernah di hati, semuanya Tuhan sediakan bagi diriku. Nah, adik-adik, ibadah kita sudah mau selesai. Tapi sebelum kita berpisah, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kalau kami sudah boleh menyelesaikan ibadah kami hari ini. Kami akan menjalani kehidupan kami seminggu ke depan. Kiranya Tuhan yang boleh memberkati kami. Berkati adik-adik kami ya Bapa, sehingga adik-adik kami dapat dengar-dengaran dengan Tuhan melalui orang tua dan orang-orang dewasa yang berada di sekitar mereka. Berkati mereka ketika mereka juga belajar di rumah, biar adik-adik kami membawa sukacita bagi sekeliling mereka. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Ibadah kita sudah selesai. Jangan lupa ya adik-adik untuk selalu mau memakai masker dan mencuci tangan. Sampai ketemu minggu depan. Dadah.